Sebelum kamu skip video ini, dengarin dulu satu hal ini. Kalau kamu punya uang nganggur, mau investasi emas, atau bahkan sudah punya emas dan sekarang lagi bingung mau jual atau nahan dulu, ini adalah video yang paling penting yang bisa kamu tonton hari ini. Bukan lebay, bukan clickbait. Dalam 30 hari terakhir, harga emas di Indonesia turun hampir Rp308.000 per gram. Bayangkan, kalau kamu punya 10 gram emas, itu artinya nilai emasmu sudah berkurang Rp3 juta lebih dalam sebulan. Kalau kamu punya 100 gram, kamu sudah rugi di atas kertas, hampir Rp31 juta dalam waktu sebulan. Tapi tunggu dulu, apakah ini beneran rugi? Atau justru ini adalah momen paling langka yang cuma datang sekali dalam beberapa bulan untuk beli emas dengan harga diskon? Di video ini, kita bahas semuanya secara tuntas. Bukan cuma datanya, tapi kita bedah juga kenapa harga emas turun, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia yang bikin emas bergerak seperti ini, dan yang paling penting, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Beli, tahan, atau malah jual? Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu belum subscribe ke channel Asupan Otak, tolong subscribe sekarang. Gratis. Dan kamu akan selalu dapat info penting kayak gini setiap harinya. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan. Oke, kita mulai. Bagian 1. Kondisi emas hari ini, 5 April 2026. Mari kita mulai dari fakta dulu, biar kita nggak kebawa opini atau spekulasi liar. Hari ini, Minggu 5 April 2026, berikut adalah harga emas terbaru yang bisa kamu jadikan acuan. Pertama, emas Antam. Antam itu singkatan dari PT Aneka Tambang. Ini adalah BUMN milik pemerintah Indonesia yang memproduksi emas batangan bersertifikat resmi. Harga emas Antam 1 gram hari ini yang dijual di gerai pegadaian resmi adalah Rp2.972.000 per gram. Sedangkan harga buyback-nya, artinya harga yang kamu terima kalau kamu mau jual balik emasmu ke Antam atau pegadaian, adalah Rp2.690.000 per gram. Artinya ada selisih sekitar Rp282.000 antara harga beli dan harga jual kembali. Sementara itu, kalau kamu beli langsung di butik Antam resmi atau lewat website Logam Mulia, harganya sedikit berbeda. Di sana, emas Antam 1 gram hari ini dibanderol Rp2.857.000. Perbedaan harga antara di butik Antam dan di pegadaian ini wajar ya, karena pegadaian menambahkan margin keuntungan mereka sendiri. Kedua, emas UBS. UBS itu adalah merek emas batangan dari PT Untung Bersama Sejahtera, bukan Bank Swiss ya. Ini produsen emas lokal yang juga terpercaya. Harga emas UBS 1 gram hari ini di pegadaian adalah Rp2.885.000 per gram. Harga buyback-nya berada di kisaran Rp2.690.000 per gram. Ketiga, emas Galeri 24. Galeri 24 adalah merek emas dari pegadaian sendiri. Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram hari ini adalah Rp2.870.000. Harga buyback-nya Rp2.692.000 per gram. Kalau kita bandingkan ketiganya, urutan dari yang paling mahal ke yang paling murah adalah Antam Pegadaian, Rp2.972.000, lalu UBS, Rp2.885.000, lalu Galeri 24, Rp2.870.000. Kenapa Antam paling mahal? Karena sertifikat Antam paling diakui secara luas, baik di Indonesia maupun di pasar internasional. Emas Antam sudah tersertifikasi oleh LBMA atau London Bullion Association. Ini semacam lembaga standar emas dunia. Jadi kalau suatu hari kamu mau jual, lebih mudah dan nilainya lebih terjaga. Sekarang mari kita lihat harga untuk ukuran-ukuran yang lebih besar. Karena banyak dari kalian yang beli bukan cuma 1 gram, ada yang beli 5 gram, 10 gram, atau bahkan lebih. Untuk emas Antam yang dijual di butik Antam resmi, 0,5 gram Rp1.478.500, 1 gram Rp2.857.000, 2 gram Rp5.654.000, 3 gram Rp8.456.000, 5 gram Rp10.460.000, 10 gram Rp28.065.000, 25 gram Rp70.037.000, 50 gram Rp139.995.000,
100 gram Rp279.912.000. Sementara untuk yang beli di Pegadaian, harga emas Antam sedikit lebih tinggi. 0,5 gram Rp1.539.000. 1 gram Rp2.972.000. 2 gram Rp5.881.000. 5 gram Rp14.623.000. 10 gram Rp29.188.000. 50 gram Rp145.595.000. 100 gram Rp291.109.000. Ini adalah data real hari ini, 5 April 2026. Simpan dan screenshot data ini kalau perlu. Bagian 2. Seberapa besar emas sudah turun? Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang was-was. Ingat, tadi kita bilang dalam 30 hari terakhir, emas turun hampir Rp308.000 per gram. Itu angka besar ya? Mari kita telusuri perjalanannya. Di awal Maret 2026, harga emas Antam sempat menyentuh Rp3.135.000. Itu angka yang sangat tinggi. Banyak investor yang waktu itu memilih untuk nahan dulu, menunggu harga turun sedikit sebelum beli. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Harga emas mulai tergelincir. Di akhir Maret, harga emas langsung jatuh ke Rp2.827.000. Dalam waktu kurang dari sebulan, turunnya hampir Rp308.000. Ini adalah koreksi yang cukup tajam untuk standar pasar emas. Memasuki April, harganya sempat sedikit rebound, naik tipis ke Rp2.902.000 di tanggal 1 April, tapi kemudian kembali melemah. Per hari ini, 5 April, harganya ada di sekitar Rp2.857.000 sampai Rp2.972.000, tergantung di mana kamu belinya. Jadi dari puncaknya di Rp3.135.000 sampai ke harga hari ini sekitar Rp2.857.000. Itu berarti emas sudah turun sekitar Rp278.000 per gram atau sekitar 8,9% dalam sebulan lebih. Apakah ini besar? Dibanding investasi saham yang bisa turun 20-30% dalam hitungan hari, penurunan 8-9% dalam sebulan untuk emas itu sebenarnya masih tergolong wajar, tapi tentu tetap terasa bagi mereka yang beli di puncak. Yang penting untuk kamu pahami adalah ini, penurunan harga emas bukan berarti emas jadi buruk sebagai investasi, justru ini adalah bagian normal dari siklus pasar. Bagian 3, kenapa harga emas turun? Ini penyebabnya. Nah, ini bagian yang paling banyak orang penasaran, tapi jarang yang beneran ngerti. Kenapa emas bisa turun? Padahal katanya emas itu safe haven, aset yang aman di tengah ketidakpastian. Kenapa sekarang malah turun? Ada beberapa faktor yang perlu kita bahas satu persatu, dan biar kamu benar-benar paham, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana tanpa istilah teknis yang bikin pusing. Faktor pertama, konflik Amerika Serikat dan Iran. Ini adalah faktor paling dominan yang menggerakkan harga emas belakangan ini. Sejak akhir Februari 2026, Amerika Serikat dan Iran terlibat dalam konflik militer langsung. Ini bukan cuma ancaman, ini adalah konflik yang nyata. AS mulai melancarkan serangan militer ke Iran, dan ini mengguncangkan seluruh pasar keuangan global. Ketika konflik ini pertama kali meletus, harga emas justru naik. Kenapa? Karena di saat ada perang atau ancaman besar, orang-orang di seluruh dunia berbondong-bondong lari ke emas. Mereka jual saham, jual aset berisiko, dan beli emas. Emas dianggap sebagai tempat aman untuk menyimpan nilai kekayaan di tengah kekacauan, makanya disebut safe haven. Tapi kemudian sesuatu yang menarik terjadi. Pada 2 April 2026, Presiden Trump memberikan pernyataan keras bahwa AS akan menyerang Iran sangat keras dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Bukannya emas naik, harga emas justru anjlok lebih dari 4% dalam 1 hari perdagangan. Kenapa bisa begitu? Ini yang bikin bingung banyak orang. Ketika Trump memberikan pernyataan tersebut, para investor global menginterpretasikannya sebagai sinyal bahwa konflik akan berlangsung lebih lama dan lebih intens. Akibatnya, permintaan terhadap dolar Amerika justru melonjak. Kenapa dolar? Karena dolar adalah mata uang cadangan dunia. Di saat krisis besar, banyak investor justru lari ke dolar, bukan hanya ke emas. Nah, disinilah hubungan yang penting. Ketika dolar menguat, harga emas cenderung turun. Ini adalah pola yang sudah berlaku selama puluhan tahun.
Karena emas dihargai dalam dolar, kalau dolar menguat, maka emas jadi lebih mahal bagi pembeli dari negara lain, sehingga permintaannya menurun dan harga pun ikut turun. Ini bukan logika yang gampang dipahami sekilas, tapi analoginya seperti ini. Bayangkan kamu punya toko oleh-oleh. Harga produk kamu dalam rupiah. Ketika rupiah menguat terhadap dolar, turis asing yang punya dolar merasa produk kamu jadi lebih mahal bagi mereka, karena dolar mereka nilainya lebih kecil untuk dikonversi ke rupiah. Akibatnya, mereka beli lebih sedikit. Nah, emas pun begitu. Jadi, intinya, konflik AS-Iran bikin dolar menguat, dan dolar yang menguat menekan harga emas. Faktor kedua, investor ambil untung setelah emas naik panjang. Kalau kamu perhatikan, harga emas dalam 1 tahun terakhir sebenarnya sudah naik sangat luar biasa. Ada laporan yang menyebut bahwa dalam setahun terakhir, harga emas global sudah naik hingga 50%. Itu angka yang fantastis untuk aset manapun. Bayangkan, kalau setahun lalu kamu beli emas 10 gram, maka nilai emasmu hari ini seharusnya sudah 50% lebih tinggi dari harga beli. Itu keuntungan yang luar biasa. Nah, ketika sudah naik sebanyak itu, banyak investor, terutama investor besar, institusi keuangan, hedge fund, mulai berpikir untuk ambil untung atau dalam bahasa investasi disebut profit taking. Mereka jual emas mereka untuk mengunci keuntungan sebelum harga berbalik turun. Ketika banyak orang jual sekaligus, harga pun turun. Ini adalah mekanisme pasar yang sangat wajar. Jadi, penurunan ini bukan karena emas tiba-tiba jadi tidak berharga. Ini adalah koreksi wajar setelah kenaikan yang sangat tajam. Faktor ketiga, nilai tukar rupiah. Ini khusus relevan untuk kita di Indonesia. Harga emas di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ketika rupiah melemah, harga emas dalam rupiah naik, karena emas global dihargai dalam dolar. Maka, kalau rupiah melemah, kita butuh lebih banyak rupiah untuk beli emas yang sama. Sebaliknya, ketika dolar menguat seperti yang terjadi belakangan ini akibat situasi konflik AS-Iran, rupiah bisa ikut tertekan. Namun, dalam situasi ini, penguatan dolar ternyata justru lebih mendominasi penurunan harga emas globalnya. Sehingga, meskipun rupiah melemah, penurunan harga emas global lebih besar. Hasilnya, harga emas dalam rupiah pun ikut turun. Faktor keempat, ekspektasi suku bunga. Ini istilah yang agak teknis, tapi mari kita sederhanakan. Suku bunga adalah biaya uang. Ketika suku bunga tinggi, orang lebih suka menyimpan uangnya di deposito atau obligasi karena dapat bunga yang menarik. Emas tidak memberikan bunga, emas hanya naik atau turun nilainya. Jadi, ketika suku bunga tinggi, emas jadi kurang menarik dibandingkan produk keuangan berbunga. Nah, dengan situasi konflik AS-Iran yang membuat inflasi dikhawatirkan naik, para trader global sekarang sudah tidak lagi berharap Bank Sentral Amerika atau The Fed akan memotong suku bunga di tahun 2026. Bahkan ada laporan yang menyebut ekspektasi pemotongan suku bunga sudah sepenuhnya hilang dari proyeksi pasar. Ini menekan emas lebih dalam lagi. Bagian 4. Konteks yang lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Sekarang kita naik satu level. Kita tidak cuma bicara harga emas hari ini, kita bicara tentang gambaran besar yang perlu kamu pahami sebagai investor. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Sejak tahun 2025, dunia sudah masuk ke fase ketidakpastian yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Pertama, perang dagang antara Amerika Serikat dan banyak negara di dunia masih berlangsung. Trump memberlakukan tarif atau pajak impor yang sangat tinggi terhadap barang-barang dari berbagai negara. Artinya, barang dari China, Eropa, Indonesia, dan negara lainnya dikenai pajak tambahan ketika masuk ke Amerika. Dampaknya, biaya produksi naik, harga barang-barang naik, ekonomi global melambat, dan Indonesia pun terdampak. Produk ekspor kita ke AS menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif. Kedua, konflik militer AS-Iran yang dimulai akhir Februari 2026 membuat situasi geopolitik makin panas. Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia, berada di dekat wilayah konflik ini. Kalau jalur ini terganggu, harga minyak bisa melonjak drastis, dan itu akan berdampak pada inflasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ketiga, ekonomi Amerika sendiri sedang menghadapi potensi perlambatan.
Tarif yang tinggi ternyata memukul balik ekonomi AS sendiri. Harga barang naik, kepercayaan konsumen turun, pertumbuhan ekonomi melambat. Apa hubungannya semua ini dengan emas kamu? Dalam jangka pendek, beberapa minggu atau bulan ke depan, harga emas masih bisa tetap tertekan. Selama konflik AS-Iran belum ada kepastian, selama dolar masih kuat dan selama ekspektasi suku bunga masih tinggi, emas mungkin belum akan terbang lagi. Tapi dalam jangka menengah hingga jangka panjang, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun ke depan, emas masih punya fundamental yang sangat kuat. Inflasi yang dipicu oleh perang dagang dan konflik militer biasanya justru mendorong harga emas naik dalam jangka panjang. Bank-bank sentral di seluruh dunia, termasuk China, India, dan banyak negara lainnya, terus menambah cadangan emas mereka. Dan cadangan emas yang bisa ditambang semakin terbatas. Bagian 5. Sejarah bicara. Apa yang terjadi setelah emas koreksi besar? Kita tidak perlu mendebak-nebak. Kita bisa belajar dari sejarah. Penurunan harga emas seperti yang terjadi sekarang, turun 8 hingga 9% dalam sebulan, sudah berkali-kali terjadi. Dan setelah setiap koreksi besar, emas selalu kembali naik, bahkan seringkali ke level yang lebih tinggi lagi. Ingat tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 meledak di Maret 2020, harga emas sempat turun tajam dalam waktu singkat. Investor panik, jual semua aset, termasuk emas, untuk dapat uang tunai. Banyak yang takut dan malah jual emas mereka. Tapi apa yang terjadi kemudian? Harga emas naik drastis sepanjang tahun 2020 dan mencetak rekor tertinggi baru. Mereka yang beli saat koreksi meraup keuntungan yang luar biasa. Contoh lain, di tahun 2022, ketika suku bunga naik agresif di Amerika, emas turun cukup dalam. Banyak analis memprediksi emas akan terus turun. Tapi kemudian di tahun 2023 dan 2024, emas kembali naik dan mencetak rekor demi rekor. Dan sekarang, dalam setahun terakhir, emas bahkan sudah naik 50%. Mereka yang beli emas 1-2 tahun lalu dan tidak panik, sekarang sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Pola ini berulang terus. Emas turun, orang panik, tapi kemudian naik lagi lebih tinggi. Bagian 6. Harga emas perhiasan hari ini. Sekarang kita bahas juga harga emas perhiasan, karena banyak dari kamu mungkin tidak beli emas batangan, tapi emas dalam bentuk perhiasan, cincin, gelang, dan kalung sebagainya. Emas perhiasan berbeda dengan emas batangan. Bedanya di mana? Emas perhiasan punya kadar, mulai dari 6 karat sampai 24 karat. Kadar ini menunjukkan seberapa murni kandungan emasnya. Misalnya, emas 24 karat artinya kandungan emasnya 99,9%, hampir murni. Emas 18 karat artinya 75% emas, sisanya campuran logam lain. Emas 14 karat artinya 58,5% emas. Semakin tinggi karatnya, semakin tinggi harganya. Semakin rendah karatnya, semakin rendah harganya, tapi juga semakin sedikit kandungan emas murninya. Kenapa emas perhiasan dicampur logam lain? Karena emas murni itu lunak, gampang bengkok dan rusak. Dengan dicampur logam seperti perak, tembaga, atau palladium, emas jadi lebih keras dan cocok dijadikan perhiasan. Berikut update harga emas perhiasan hari ini, 5 April 2026. Perlu diingat, harga ini bisa berbeda-beda di setiap toko, karena dipengaruhi oleh kadar emas, model, dan biaya pembuatannya. Emas 6 karat, kadar 25%, kode 250. Harga jual berkisar Rp742.000 hingga Rp865.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp515.000 hingga Rp612.000 per gram. Emas 8 karat, kadar 33,3%, kode 333. Harga jual berkisar Rp983.000 hingga Rp1.153.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp687.000 hingga Rp816.000 per gram. Emas 10 karat, kadar 41,7%, kode 117. Harga jual berkisar Rp1.223.000 hingga Rp1.441.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp859.000 hingga Rp1.020.000 per gram. Emas 12 karat, kadar 54,2%, kode 542. Harga jual berkisar Rp1.464.000 hingga Rp1.730.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp1.030.000 hingga Rp1.224.000 per gram.
Emas 14 karat, kadar 58,5%, kode 585. Harga jual berkisar Rp1.705.000 hingga Rp2.018.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp1.202.000 hingga Rp1.428.000 per gram. Emas 16 karat, kadar 66,7%, kode 667. Harga jual berkisar Rp1.945.000 hingga Rp2.306.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp1.374.000 hingga Rp1.632.000 per gram. Emas 18 karat, kadar 75%, kode 750. Harga jual berkisar Rp2.186.000 hingga Rp2.595.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp1.546.000 hingga Rp1.836.000 per gram. Emas 20 karat, kadar 83,3%, kode 833. Harga jual berkisar Rp2.427.000 hingga Rp2.883.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp1.718.000 hingga Rp2.040.000 per gram. Emas 21 karat, kadar 87,5%, kode 875. Harga jual berkisar Rp2.547.000 hingga Rp3.027.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp1.803.000 hingga Rp2.142.000 per gram. Emas 22 karat, kadar 91,7%, kode 197. Harga jual berkisar Rp2.667.000 hingga Rp3.171.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp1.889.000 hingga Rp2.244.000 per gram. Emas 23 karat, kadar 95,8%, kode 958. Harga jual berkisar Rp2.788.000 hingga Rp3.315.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp2.075.000 hingga Rp2.346.000 per gram. Emas 24 karat, kadar 99,9%, kode 999. Harga jual berkisar Rp2.908.000 hingga Rp3.460.000 per gram. Harga buyback berkisar Rp2.061.000 hingga Rp2.448.000 per gram. Nah, kalau kamu perhatikan, ada sesuatu yang menarik di sini. Lihat, selisih antara harga jual dan harga buyback emas perhiasan. Selisihnya sangat besar, bisa sampai Rp200.000 hingga Rp1.000.000 per gram. Ini jauh lebih besar dibandingkan selisih harga beli jual emas batangan. Kenapa? Karena emas perhiasan ada ongkos buatnya, biaya desain, biaya produksi, biaya toko. Ketika kamu jual kembali, toko tidak mau bayar ongkos itu, mereka cuma mau bayar nilai emas mentahnya saja. Jadi, pelajaran pentingnya adalah, emas perhiasan lebih cocok dipakai atau disimpan jangka panjang. Kalau tujuanmu investasi murni, emas batangan jauh lebih efisien karena selisih beli jualnya lebih kecil. Bagian 7. Pertanyaan terbesar, beli atau tahan dulu? Ini dia, pertanyaan yang semua orang ingin tahu jawabannya. Dan saya akan jawab dengan jujur, tidak ada jawaban yang 100% pasti. Siapapun yang bilang pasti naik atau pasti turun, mereka bohong. Tidak ada yang bisa memprediksi pasar dengan pasti. Yang bisa kita lakukan adalah menganalisis berdasarkan fakta dan logika. Dan dari sana, kamu yang putuskan. Saya akan bagi menjadi 3 skenario berdasarkan profil investor. Cek, kamu masuk yang mana? Skenario 1, kamu investor jangka panjang 5 tahun ke atas. Kalau kamu berinvestasi dengan horizon waktu 5 tahun atau lebih, maka beli emas sekarang adalah keputusan yang sangat masuk akal. Kenapa? Karena dalam jangka panjang, emas hampir selalu naik, dan harga emas sekarang yang sudah turun 8 hingga 9% dari puncaknya adalah kesempatan untuk beli di harga yang lebih murah dari beberapa minggu lalu. Ingat, dalam setahun terakhir, emas sudah naik 50%. Dalam 5 tahun terakhir, emas sudah naik ratusan persen. Siapapun yang beli emas 5 tahun lalu dan nahan sampai sekarang, sudah meraup keuntungan yang luar biasa. Kalau kamu investor jangka panjang, koreksi seperti ini adalah hadiah, bukan bencana. Strategi yang disarankan, cicil beli. Jangan langsung borong semua. Beli sedikit-sedikit secara rutin. Misalnya setiap bulan beli 1 gram. Strategi ini disebut dollar cost averaging dalam bahasa Inggris. Atau dalam bahasa gampangnya, beli rutin tanpa peduli harga naik atau turun.
Dengan cara ini, rata-rata harga belimu akan ikut merata dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Skenario 2. Kamu trader jangka pendek, hitungan minggu atau bulan. Kalau kamu beli emas untuk dijual kembali dalam waktu dekat dan mengharapkan untung cepat, situasi sekarang memerlukan kehati-hatian ekstra. Kenapa? Karena dalam jangka pendek ada ketidakpastian yang besar. Konflik AS-Iran belum selesai. Tidak ada yang tahu kapan konflik berakhir. Dolar masih dalam posisi kuat. Dan selama situasi ini belum berubah, harga emas bisa tetap tertekan. Kalau kamu masuk sekarang untuk trading jangka pendek, risikonya cukup tinggi. Emas bisa saja turun lebih dalam dulu sebelum berbalik naik. Kalau kamu memang ingin trading jangka pendek, tunggu dulu ada sinyal pembalikan arah yang jelas. Misalnya ada berita perdamaian atau gencatan senjata antara AS dan Iran. Atau ada data ekonomi yang menunjukkan dolar mulai melemah kembali. Skenario 3. Kamu sudah punya emas dan bingung mau jual atau nahan. Ini pertanyaan yang paling banyak muncul. Kamu sudah beli emas di harga yang lebih tinggi. Sekarang harganya turun, dan kamu galau. Pertama, tenang dulu. Jangan ambil keputusan berdasarkan panik atau emosi. Tanya diri sendiri, kapan kamu butuh uang dari emas ini? Kalau jawabannya tidak dalam waktu dekat, tahan. Emas bukan deposito yang harus cair di tanggal tertentu. Emas adalah aset jangka panjang. Kalau kamu jual sekarang di harga yang lebih rendah dari harga belimu, kamu bukan cuma rugi, kamu juga melepaskan potensi kenaikan di masa depan. Dan kemungkinan besar, kamu akan menyesal beberapa bulan ke depan ketika harga kembali naik. Tapi kalau kamu memang butuh uang tunai sekarang untuk kebutuhan mendesak, ya tidak ada salahnya jual. Emas adalah aset, dan aset memang untuk digunakan. Bagian 8. Jebakan yang sering terjadi saat harga emas turun. Banyak investor pemula melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang saat harga emas turun. Kita bahas satu persatu biar kamu tidak ikut-ikutan jatuh ke lubang yang sama. Jebakan pertama. Jual saat panik. Ini adalah kesalahan terbesar. Harga emas turun 5%, langsung panik dan jual semua. Yang terjadi kemudian, seminggu kemudian harga naik lagi, dan kamu gigit jari. Pasar emas, bahkan pasar investasi apapun, bergerak dalam siklus. Turun, naik, turun, naik. Kalau kamu jual setiap kali turun dan beli setiap kali naik, kamu akan selalu rugi. Karena kamu selalu terlambat bereaksi. Ingat kata-kata legendaris Warren Buffett, jadilah rakus ketika orang lain takut, dan takut ketika orang lain rakus. Ketika semua orang panik dan jual, biasanya itu justru waktu terbaik untuk beli, bukan untuk ikut jual. Jebakan kedua, percaya rumor dan prediksi asal-asalan. Di media sosial, kamu pasti menemukan banyak konten yang bilang emas akan naik ke 4 juta rupiah minggu depan atau emas akan turun ke 2 juta rupiah bulan ini. Jangan langsung percaya. Tanyakan berdasarkan apa, data apa mereka pakai. Prediksi harga emas itu sangat sulit. Bahkan analis profesional dengan gelar doktor ekonomi pun sering meleset. Jadi siapapun yang bicara dengan kepastian penuh soal arah harga emas, hati-hati. Yang bisa kita lakukan adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang rasional, bukan berdasarkan hype atau fear. Jebakan ketiga, beli semua sekaligus di satu waktu. Ini kebalikan dari jebakan pertama. Ada yang melihat harga turun dan langsung berpikir, ini momen. Aku harus borong sekarang sebelum naik lagi. Masalahnya, tidak ada yang tahu apakah sekarang adalah titik terendah atau masih akan turun lagi. Harga mungkin turun lagi 5-10% setelah kamu borong. Solusinya adalah strategi cicil yang sudah kita bahas tadi. Beli rutin, sedikit-sedikit. Dengan cara ini, kamu tidak perlu tahu kapan titik terendahnya. Karena rata-rata harga belimu akan selalu menguntungkan dalam jangka panjang. Jebakan keempat, beli emas tidak bersertifikat.
Ini bahaya yang nyata dan sering terjadi di Indonesia. Ada banyak penjual yang menawarkan emas dengan harga jauh di bawah harga pasar, mengklaim emas murni tapi tanpa sertifikat. Jangan tergiur. Emas tanpa sertifikat sangat berisiko, bisa jadi campuran, bisa jadi palsu dan sangat susah dijual kembali dengan harga yang layak. Selalu beli emas dari sumber terpercaya, Antam, Pegadaian, toko emas resmi atau platform investasi emas yang terdaftar dan diawasi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga pemerintah pengawas keuangan. Bagian 9, strategi investasi emas yang terbukti berhasil. Oke, kita sudah panjang lebar bahas situasi dan masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusi konkret. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Saya tidak akan kasih rekomendasi aset tertentu karena saya bukan penasehat keuangan berlisensi. Tapi saya bisa berbagi strategi-strategi yang sudah terbukti efektif bagi banyak investor emas di Indonesia. Strategi 1. Cicil emas setiap bulan, bukan beli besar sekali. Ini yang disebut investasi rutin atau nabung emas. Caranya simpel. Setiap bulan, alokasikan sejumlah uang untuk beli emas. Bisa Rp200.000, Rp500.000, Rp1.000.000 atau lebih. Sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kamu nabung emas Rp500.000 per bulan sejak setahun yang lalu, kamu sudah punya emas senilai Rp6 juta lebih. Dan karena emas sudah naik sekitar 50% setahun ini, nilai portfolio kamu lebih besar dari total yang kamu setor. Manfaat strategi ini, tidak perlu pusing soal timing, kapan harga bagus atau tidak. Otomatis disiplin nabung. Dalam jangka panjang, hasil rata-ratanya sangat kompetitif. Bisa mulai dari nominal kecil. Beberapa platform memungkinkan mulai dari Rp10.000. Kamu bisa lakukan ini melalui platform digital, seperti aplikasi Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, Shopee Investasi Emas, atau platform-platform investasi emas yang terdaftar OJK. Di platform ini, kamu bisa beli emas digital. Artinya, emas fisiknya ada, tapi disimpan dulu di gudang aman sampai kamu mau cetak atau ambil sendiri. Strategi kedua, simpan emas fisik untuk dana darurat jangka panjang. Emas batangan fisik sangat cocok untuk tujuan ini, bukan untuk diperdagangkan setiap hari, tapi untuk disimpan sebagai benteng terakhir dana darurat jangka panjang. Kenapa emas lebih baik daripada tabungan biasa untuk tujuan ini? Karena tabungan biasa nilainya terkilis oleh inflasi dari waktu ke waktu. Inflasi itu artinya, setiap tahun uang Rp1 juta kemampuan belinya berkurang. Tapi emas cenderung mempertahankan atau bahkan meningkatkan kemampuan belinya seiring waktu. Misalnya 20 tahun lalu harga emas sekitar Rp80.000 per gram. Sekarang Rp2.857.000 per gram. Orang yang beli emas 20 tahun lalu dan simpan sampai sekarang, kekayaannya naik 35 kali lipat. Sementara uang Rp80.000 yang disimpan di bawah bantal tetap Rp80.000, tapi kemampuan belinya sudah jauh berkurang. Strategi 3. Pisahkan antara emas untuk dipakai dan emas untuk investasi. Ini penting banget, terutama untuk kamu yang suka beli emas perhiasan. Emas perhiasan yang kamu pakai sehari-hari itu bukan investasi dalam artian sebenarnya. Itu lebih ke menyimpan nilai, tapi dengan biaya yang lebih tinggi karena ada ongkos buat dan margin toko. Kalau kamu memang ingin investasi emas yang efisien, pisahkan budgetnya. Punya 2 dompet emas. Satu untuk perhiasan yang memang mau dipakai, satu lagi untuk emas batangan yang memang murni investasi. Dengan cara ini, kamu tidak akan bingung antara emas ini untuk dipakai atau untuk dijual. Strategi 4. Manfaatkan momen koreksi seperti sekarang. Koreksi harga seperti yang terjadi sekarang, emas turun 8-9% dari puncaknya, adalah momen langka yang tidak selalu datang. Kalau kamu sudah lama ingin beli emas tapi nunggu harga turun, nah sekarang harganya sudah turun. Ini yang ditunggu-tunggu. Tapi ingat, jangan langsung habis-habisan. Cicil, beli sebagian sekarang, sisakan untuk beli lagi kalau harga turun lebih jauh. Karena harga mungkin masih bisa turun lagi sebelum akhirnya berbalik naik. Bagian 10, pertanyaan yang sering ditanyakan soal emas. Kita masuk ke sesi tanya jawab.
Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar dan saya akan jawab satu persatu. Pertanyaan pertama, lebih baik beli emas batangan atau emas digital? Keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Emas fisik atau batangan, kelebihannya kamu bisa pegang langsung, tidak bergantung pada platform atau aplikasi, dan lebih terasa sebagai aset nyata. Kekurangannya, butuh tempat penyimpanan yang aman, ada risiko dicuri atau hilang, dan tidak bisa dibeli dalam pecahan yang sangat kecil dengan mudah. Emas digital, kelebihannya bisa beli dari nominal sangat kecil, transaksi mudah lewat smartphone, tidak perlu khawatir soal penyimpanan. Kekurangannya kamu tidak pegang fisiknya langsung, bergantung pada keamanan dan kepercayaan platform, dan ada risiko kalau platformnya bermasalah. Rekomendasi, untuk pemula dengan modal kecil, mulai dari emas digital di platform terpercaya. Setelah terkumpul cukup, bisa cetak jadi fisik. Untuk yang sudah punya modal lebih, emas batangan fisik cocok sebagai simpanan jangka panjang. Pertanyaan kedua, berapa persen dari total tabungan yang idealnya diinvestasikan di emas? Tidak ada angka pasti, tapi banyak ahli keuangan menyarankan antara 10–20% dari total portofolio investasi dialokasikan ke emas. Kenapa tidak lebih? Karena emas tidak menghasilkan pendapatan pasif, tidak seperti saham yang bisa kasih dividen atau properti yang bisa disewakan. Emas hanya naik nilainya. Jadi idealnya emas adalah bagian dari portofolio yang beragam, bukan satu-satunya aset. Pertanyaan ketiga, apakah emas perhiasan bekas bisa dijual di Pegadaian? Ya, bisa. Pegadaian menerima emas perhiasan untuk gadai atau untuk dijual, tapi harganya akan dinilai berdasarkan kadar emas dan kondisi fisiknya. Biasanya harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga emas baru. Ini wajar, karena toko perlu ambil untung. Alternatif lain, kamu bisa jual ke toko emas. Tapi sekali lagi, harga yang ditawarkan biasanya di bawah harga pasar. Ini wajar karena toko perlu ambil untung. Pertanyaan keempat, apakah sekarang waktu yang tepat untuk gadaikan emas? Gadai emas artinya kamu meminjam uang ke Pegadaian atau bank dengan jaminan emasmu. Kamu mendapat uang tunai dan emasmu ditahan sebagai jaminan sampai kamu lunasi pinjaman plus bunganya. Ini bisa menjadi solusi kalau kamu butuh uang cepat tapi tidak mau jual emas, karena kamu masih berharap harga emas akan kembali naik. Dan setelah kamu dapat uang dan bayar pinjaman, emasmu kembali. Resikonya kalau kamu tidak bisa bayar pinjaman, emas kamu bisa dilelang. Jadi pastikan kamu punya rencana yang jelas untuk melunasi pinjaman tersebut. Pertanyaan kelima, beli emas di mana yang paling aman dan terpercaya? Pilihan terpercaya di Indonesia, butik Antam resmi, langsung dari produsen. Pegadaian, yaitu BUMN yang sudah puluhan tahun terpercaya. Toko emas berlisensi dan terpercaya di kotamu. Platform digital seperti Pegadaian Digital yang sudah terdaftar dan diawasi OJK. Hindari beli dari penjual tidak jelas di media sosial, terutama yang menawarkan harga jauh di bawah pasar. Itu biasanya tidak beres. Bagian 11, apa yang perlu kamu pantau ke depan? Kalau kamu mau terus memantau perkembangan harga emas, dan sangat disarankan untuk melakukan ini, berikut adalah faktor-faktor yang perlu kamu perhatikan dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Pantauan pertama, perkembangan konflik AS-Iran. Ini adalah faktor paling dominan saat ini. Beberapa skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama, konflik berakhir dengan gencatan senjata atau perdamaian. Kalau ini terjadi, ketidakpastian geopolitik berkurang, dolar mungkin melemah, dan emas berpotensi kembali naik. Ini adalah skenario bullish atau positif untuk emas. Skenario kedua, konflik meluas misalnya negara lain ikut terlibat. Dalam jangka pendek, ini bisa membuat dolar semakin kuat dan menekan emas. Tapi jika eskalasi makin parah dan mengguncangkan sistem keuangan global, emas bisa kembali jadi pilihan utama safe haven. Skenario ketiga, konflik berlarut-larut tanpa kepastian. Ini yang paling tidak nyaman, karena volatilitas atau gejolak harga akan terus tinggi, naik turun tidak menentu. Pantau perkembangan ini dari berita-berita terpercaya. Setiap kali ada pernyataan signifikan dari Trump atau Iran, itu bisa langsung menggerakkan harga emas dalam hitungan jam. Pantauan kedua, pergerakan nilai tukar rupiah. Pantau kurs dolar terhadap rupiah. Kalau rupiah melemah, biasanya harga emas dalam rupiah ikut naik meski harga globalnya stagnan. Ini karena kita butuh lebih banyak rupiah untuk membeli emas yang dihargai dalam dolar.
Kamu bisa pantau ini di Google cukup dengan ketik kurs dolar hari ini atau lewat aplikasi perbankan favoritmu. Pantauan ketiga, kebijakan suku bunga Bank Sentral. Pantau berita dari The Fed, Bank Sentral Amerika. Kalau The Fed memberi sinyal akan memotong suku bunga, biasanya emas naik. Kalau The Fed isyaratkan suku bunga naik atau tetap tinggi, emas cenderung tertekan. Rapat The Fed biasanya 8 kali dalam setahun. Setiap rapat seringkali diikuti pergerakan besar di harga emas. Pantauan keempat, pembelian emas oleh bank sentral negara-negara besar. Ini adalah faktor jangka panjang yang jarang dibicarakan, tapi sangat penting. Bank-bank sentral di dunia, terutama China, India, Rusia, Turki, dan negara-negara berkembang lainnya, terus secara konsisten menambah cadangan emas mereka. Ini adalah tren yang sudah berlangsung selama beberapa tahun dan menunjukkan kepercayaan mereka terhadap emas sebagai aset yang akan terus naik nilainya. Selama bank-bank sentral ini terus beli, ada pembeli besar yang menopang harga emas dari bawah. Inilah salah satu alasan mengapa banyak analis meyakini emas masih akan terus naik dalam jangka panjang. Bagian 12, emas versus alternatif investasi lain. Banyak yang bertanya, kenapa harus emas, kenapa tidak deposito saja, atau saham, atau properti? Pertanyaan bagus, mari kita bandingkan dengan jujur.